Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran imam dan kedua mempelai. Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudariku yang terkasih. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan bagi anak-anak kita, Daniel dan Chelsea. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Mas Anto yang terhormat, seluruh keluarga Daniel dan Chelsea hendak menghantar mereka memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan dari keluarga
yang telah diberikan kepada gereja untuk mengukuhkan dan memberkati perkawinan putra-putri saudara menurut tata cara Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama melanjutkan perayaan suci ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, terutama mempelai yang berbahagia, para orang tua dari mempelai, selamat siang. Pada siang hari ini kita berbahagia bersama karena boleh mengantarkan anak-anak kita untuk memasuki hidup perkawinan. Para orang tua memohon supaya anak-anak mereka yang telah selama ini menjalin kasih dalam perkenalan dan masa pacaran, dan hari ini meminta supaya dikuduskan oleh Tuhan bagi cinta dan kasih mereka. Pengudusan cinta dan kasih ini bagi keduanya adalah sakramen, di mana sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan, di mana di dalam sakramen perkawinan tanda dan sarana adalah kalian berdua yang selalu menampakkan cinta dan kasih, selalu menghormati satu dengan yang lain, saling melengkapi dan hidup dalam kasih. Itulah sakramen perkawinan yang akan kalian mulai. Kita meniru hidup Tuhan Yesus dan gerejanya yang selalu mengasihi walaupun gereja sering tidak setia. Tetapi dengan demikian pasangan-pasangan Katolik, terutama pasangan kalian, juga diminta untuk selalu belajar, untuk selalu mengasihi, walaupun mungkin sudah bosan, ya toh? Mungkin sudah kecewa, mungkin sudah marah satu dengan yang lain, tetaplah untuk saling mengasihi. Karena itulah sakramen yang hidup, di mana kalau itu dihayati sampai akhir hayat, itulah yang akan menyelamatkan kita. Maka para saudara yang terkasih, mereka dalam memasuki hidup perkawinan selalu diberikan rahmat, berkat, dan sukacita. Mari kita awali perayaan ini dengan menyiapkan hati, meneliti batin kita atas dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi.
Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan suci, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, lalu menatap tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan
Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, suatu kali ada seorang profesor melakukan satu riset kecil kepada para mahasiswanya. Ia ingin mengetahui siapa kira-kira yang akan menemaninya sampai akhir hidupnya. Kebetulan ada seorang mahasiswanya yang sudah berkeluarga. Ia bertanya kepada mahasiswanya yang berkeluarga ini, sekarang kalian tulis 10 orang yang paling kamu cintai. 10 orang. Ayah, ibu, adik, kakak, lalu teman paling dekat. Kalau yang sudah menikah ini menulis nama istrinya, lalu yang lain-lain. Sekarang coret nama-nama itu 7, sisakan 3. Coret 7. Dari ketiga orang tadi, coret menjadi 1. Dicoretlah 2 orang, tinggal 1. Mahasiswa yang sudah menikah tadi terakhir dia mencoret 2 yang lain, tinggal istrinya. Padahal ada ibu dan anak, tapi itu dia coret, ibunya dia coret, anaknya juga dia coret. Dan dia jealousy. Kira-kira kenapa kok ibunya anaknya dicoret? Ya? Menjadi prioritas. Menjadi prioritas bagi sang pria bahwa istrinya itu satu daging. Ibunya enggak? Anaknya enggak? Karena sudah dipersatukan dalam sakramen pernikahan, jadi menurut saya di situ sudah selayaknya untuk sang suami memilih sang istri, karena sudah diikat oleh Tuhan di dalam sakramen dan telah menjadi satu daging. Berarti yang ibu dan anaknya ya enggak masuk gitu ya? Iya, enggak gitu sih. Oh, enggak juga. Baik, ini hanya kisah ya. Profesor ini lalu memberikan satu
penegasan atas jawaban dari seorang suami ini. Seorang suami ini memberikan jawaban kepada profesornya demikian. Mengapa engkau mengabaikan ibu dan anak-anak? Lalu bapak ini menjelaskan bahwa ibu dan anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Sedangkan istri saya adalah pilihan saya. Pilihan saya sendiri. Kalau yang dianugerahkan Tuhan berarti kira-kira yang berhak mengambil siapa? Tuhan Allah. Saudara, suami dan istri walaupun memiliki satu anak, walaupun memiliki 10 anak, pada akhirnya tinggal berdua. Kebanyakan gitu ya? Atau enggak? Ya syukurlah kalau ada yang sadar. Tapi kebanyakan suami istri akan kembali berdua. Kembali berdua, walaupun memiliki 10 orang anak, walaupun hanya 1 anak. Nah, saudaraku yang terkasih, dari kisah di atas kita dapat memahami bahwa kesetiaan sebagai seorang suami dan istri itulah yang menjadikan dasar tujuan hidup perkawinan, yaitu kebahagiaan bersama. Kebahagiaan bersama itu artinya bahwa perjuangan Daniel, perjuangan Chelsea hanya untuk hal-hal yang baik. Kebaikan bagi suami, kebaikan bagi istrimu. Kalau nanti punya anak, ya kebaikan bagi anak-anakmu. Jangan ada merancang atau merencanakan yang tidak baik. Mendoakan karena sudah jelek, coba cepat mati. Jangan pernah demikian. Dan juga para saudara yang terkasih, tujuan hidup berkeluarga selalu memperjuangkan apa yang baik bagi yang saya kasihi. Apa yang baik? Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah itu menetapkan bahwa pria itu akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu daging. Inilah yang menjadi dasar hidup berkeluarga yang kita pertahankan dalam hidup perkawinan. Dan saudara, pilihan untuk membangun hidup Kristiani itu adalah pilihan bebas. Dalam kanonik kan, masih ingat ya? Pilihan bebas, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ketika kita memutuskan hidup berkeluarga, maka dengan sendirinya kalian berdua itu menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru bersama dengan pasanganmu. Yang sebelumnya menjadi manusia bersama dengan keluarga. Sekarang menjadi manusia baru bersama dengan pasanganmu. Maka apa-apa jangan ini bagaimana, ini bagaimana, jangan. Sebagai manusia baru, berembuklah, ya, bernegosiasilah, berbicaralah, ya, dengan baik dengan pasangan. Jangan apa-apa sulit sedikit langsung teriak papa, mama, gitu. Jangan. Ya. Berjuanglah di dalam keluargamu sendiri dulu. Berbicara dalam keluargamu lebih dahulu sebelum kamu berteriak.
teriak itu terakhir setelah berjuang. Seperti orang di kalau mau tenggelam itu berjuang dulu baru teriak ya. Jangan teriak dulu. Terlalu enak. Nah, ketika kalian sungguh-sungguh berjuang sepanjang hidup dalam hidup kalian, entah dalam suka dan duka itu, maka sebenarnya kalian sedang saling menyempurnakan dan saling menguduskan satu dengan yang lain. Kalau orang lain cepat membantu, proses itu tidak berjalan. Proses itu kurang sempurna. Maka sebagai keluarga Kristiani kita harus selalu belajar menyelesaikan, mampu menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Belajar menyelesaikan sendiri. Dan orang tua jangan mudah cawe-cawe, ya. Jangan cepat untuk membantu, supaya mereka sungguh-sungguh kuat sebagai pasangan suami dan istri. Nah, saudara yang terkasih, kita juga hendaknya selalu waspada bahwa keretakan hidup keluarga seringkali itu karena dilandasi oleh ketegaran hati, tidak mau mendengar nasihat, karena emosi, karena kemarahan. Maka dengan demikian, kalau sudah pada level yang demikian, carilah orang yang boleh membantu. Jangan memutuskan sendiri. Jangan memutuskan sendiri. Maka para saudara yang terkasih, apa yang menjadi pesan sabda Tuhan pada hari ini, bahwa hidup berkeluarga secara Katolik itu harus sesuai dengan janji perkawinan yang akan kalian ucapkan. Kamu berjanji untuk setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Itu harus kalian rasakan sampai maut memisahkan. Jangan berpikir seperti banyak orang Farisi yang datang kepada Yesus, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Jangan, itu jangan di otak-atik. Berpikir pun jangan, ingin pun jangan. Jangan seperti orang Farisi yang ingin supaya memisahkan satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena perceraian itu tidak pernah dikehendaki oleh Allah. Allah yang mempersatukan dalam janji perkawinan, maka Allah pula yang berhak untuk memisahkan. Kalau kamu pasangan-pasangan Katolik ingin bercerai, mintalah kepada Tuhan yang mempersatukan. Mintalah. Dengan cara apa? Ya tidak tahu, terserah. Mintalah, tapi jangan meminta untuk apapun yang jahat terhadap pasangan kita. Allah menghendaki perempuan dan laki-laki selalu bersatu dengan istri dan suaminya. Itulah yang dikehendaki Allah sampai akhir hidup. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak masalah, marilah dibicarakan secara baik-baik. Setelah janji perkawinan tidak ada kata berpisah. Maka masih ada beberapa menit, untuk memikirkan kembali, Masih boleh loh. Kalau tidak jadi, Nah apa? Bukan karena saya yang ngomong, tapi karena ada yang mengganjal terjadi. Boleh, Daripada setelah menikah baru saya mendengar mereka datang dan saya Romo, kami ingin berpisah. Sebelum saya pindah dari sini tidak akan pernah dilayani, Maka pikirkan baik-baik untuk hal ini, karena Tuhan menghendaki Ia menyatukan kalian. Jangan pernah untuk memikirkan perceraian. Nah, semoga para saudara yang terkasih, kita yang hadir pada misa sakramen perkawinan ini, kita doakan bersama
Semoga Daniel dan Chelsea selalu hidup bahagia. Setiap masalah dapat diperjuangkan bersama-sama supaya mereka saling menguduskan satu dengan yang lain. Kita lanjutkan dengan perayaan perkawinan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kini tiba saatnya untuk meresmikan perkawinan suci ini. Untuk itu saya mohon kepada para saksi untuk mendampingi kedua mempelai. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan lantang. Daniel dan Chelsea, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Octavianus Daniel Nadi, memilih engkau, Cecilia Chelsea Silvania, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Saya, Cecilia Chelsea Silvania, memilih engkau, Octavianus Daniel Nadi, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya sehati sejiwa
dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah Engkau mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalani persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Chelsea mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya dan ia tertambat padanya, dan ia diterima sebagai teman hidup yang sederajat. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-Mu yang tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu, semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pemberkatan dan pengenaan cincin. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang akan dikenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Octavianus Daniel Ngati, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Dia masih dipanggil. Terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan kepada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Cecilia Chelsea Silvania, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Octavianus Daniel Ngati, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Daniel dan Jansi, sekarang saya silakan kalian berdua memohon doa restu kepada kedua orang tua kalian untuk hidup perjalanan yang sudah kalian awali. Keberkatan kitab suci salib dan rosarium. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah salib ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberikan semangat untuk selalu saling berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah Rosario ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan juga patung keluarga kudus kedua Lilit ini, agar mempelai berdua dapat berdoa bersama dengan Bunda Maria bagi keluarga baru ini. Demi Kristus pengantara kami. Terimalah kitab suci sekali sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Rangka sama ini dengan semestinya Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doakan selalu menyertai kalian. Para saudara yang terkasih, demikianlah upacara perkawinan bagi anak-anak kita Daniel dan Chelsea. Ini dengan janji yang sudah mereka ucapkan, mereka telah resmi menjadi pasangan suami dan istri. Mari kita beri dukungan kepada mereka. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Daniel dan Chelsea. Maka sambil mengenangkan anugerah dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Daniel dan Chelsea yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji pernikahan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta menjadi seorang Kristiani, menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lanjutkan dengan persiapan persembahan.
akan menjadi roti kehidupan. Jesus Christ is Lord. Hello, what the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Terpujilah bagi Tuhan Yesus dalam sikap dari kita. Kami menerima kemuliaan dan persembahkan kepada hasil pelaku dari Sang Manusia yang kami akan menjadi For milik Tuhan. us, and let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesyukuran yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja-Mu oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus ya Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi baru kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Daniel dan Chelsea ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Dimuliakanlah namamu,
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Tuhan damai. Para saudara, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Baik, mari kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah tangga kalian berdua. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan saudara, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Kristus dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak Allah menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi dan upacara perkawinan ini telah selesai. Pergilah mewartakan kebaikan Tuhan. Mari kita sekarang iringi kedua mempelai untuk berdoa di depan Bunda Maria. Doakanlah kami agar cinta kami tak terkunci dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Yang Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada segera Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, rahmatullah.
siang dan terima kasih untuk para hadirin telah datang untuk berdatang rekan kita yaitu Daniel dan Chelsea. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan sesi foto bersama. Oke, lihat sini Saya semua. ingin siap Satu, untuk saksi dua. menuju ke depan untuk berfoto. Oke, lihat sini semua. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3.